Selamat sore teman-teman. Setelah kita ngobrolin cinta, seks, dan persahabatan, mungkin teman-teman ada bayangan ya, kira-kira bagaimana kita caranya bergaul, bagaimana caranya memperlakukan istri, memperlakukan suami, begitu ya. Kalau dilihat dari pengunjung channel saya kan kebanyakan itu dari 24 sampai 64, 54 tahun lah. Jadi teman-teman yang mayoritasnya justru 25 sampai 34. Jadi teman-teman dalam usia punya anak yang masih kecil-kecil gitu. Teman-teman suka kepikiran nggak gimana caranya mendidik keluarga? Pendidikan keluarga itu gimana gitu? Saya dari dulu kepikiran mas, mbak. Soalnya dulu waktu saya kerja pertama kali itu gaji saya cuma 140.000 apa 120.000 kalau nggak salah tahun 98. Itu nggak bisa dibilang gede karena saya kan kerja di Surabaya pertama kali itu. Buat ongkos pulang pergi aja, rumah saya di Bekasi 80.000, pulang 160.000, nggak cukup. Belum saya kos-kosan, ngontrak. Akhirnya saya diajak sama bos saya kan, diajak tinggal di rumahnya. Mungkin karena kesian saya makan susah gitu. Nah teman-teman suka kepikiran nggak gimana sih sebenarnya mendidik mendidik atau apa ya mendidik keluarga itu kan tanggung jawab kita ya, kepala keluarga ya. Tanggung jawabnya sejauh mana nanti kita bahas gitu. Berkenan mohon izin saya kita obrolin supaya teman-teman juga ada bayangan, bisa yakin dalam kehidupan berkeluarganya gimana caranya gitu mendidik yang baik gitu. Karena biar bagaimanapun kalau kita merujuk ke apa namanya orang-orang yang cerdas, filsuf zaman dulu kan, kalau kata misalnya kata Pitagoras itu dasar dari semua pemerintahan adalah pendidikan anak-anak muda gitu. Jadi kalau anak-anak muda yang menduduki pemerintahan jadi pimpinan-pimpinan di negara adalah orang-orang yang terdidik, maka itu akan baik negara kita gitu. Kalau yang memimpin negara kita atau komunitas kita adalah preman, ya mungkin gimana ya, susah. Walaupun katanya juga, ini kata orang bijak juga, biar bagaimanapun aturan bagusnya, kalau dijalankan oleh orang-orang brengsek, maka ya jadi brengsek juga lah, jadi ngaco. Tapi kalau aturannya misalnya aturan pun ngaco, kalau dilakukan dijalankan oleh orang-orang baik, maka kemungkinan akan baiklah gitu pelaksanaannya gitu. Jadi intinya ke diri kitanya, diri pelaksananya itu harus baik dulu. Nah, bagaimana caranya kita membangun generasi penerus yang baik dan harus lebih baik dari kita gitu. Karena tuntutan zamannya seperti itu. Anak-anak kita, cucu kita, cicit itu harus lebih baik dari kita gitu. Kalau kita ingat lagi tujuan pendidikan itu apa sih? Kalau kita yang di Indonesia kan percaya bahwa tujuan pendidikan itu buat apa? Buat cari kerja. Bukan. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk kemerdekaan, kebebasan. Jadi orang yang berpendidikan gitu, teman-teman yang udah punya apa mengenyam bangku sekolahan tuh, udah makan berapa bangku kaki sekolahan, kaki bangku sekolahan, udah makan bangku sekolah, maka akan lebih bebas, lepas ketika menyampaikan pendapat gitu, ngobrol sekalipun di depan publik begitu. Tentu saja itu harus didasari oleh pemikiran, dan pemikiran itu kan kita terasahnya dari pendidikan kan. Nah, itu kata Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu tujuannya supaya merdeka gitu, supaya bebas, supaya lepas gitu. Nah, kalau kata Malcolm Forbes katanya dasar tujuan pendidikan adalah untuk mengganti pikiran kosong dengan pikiran yang terbuka, open minded gitu. Open minded. Kalau teman-teman kan sepaham kalau orang-orang yang maju itu biasanya sifatnya adalah open minded dan forward looking. Kalau kita ketemu orang, kalau kita udah berusaha menyampaikan dengan diplomatis, tata bahasa yang baik, tapi malah salah gitu, terimaannya salah, kemungkinan pikirannya itu tertutup, pikirannya nggak terbuka gitu. Soalnya kalau orang yang pikiran terbuka biasanya nerima gitu, menerima akan sesuatu kebenaran lah gitu. Kalau yang susah menerima kebenaran itu, kalau kata di hadis sih orang-orang sombong ya. Orang sombong itu bukan orang yang pamer, banyak harta apa segala macam, bukan, tapi orang-orang yang menolak kebenaran gitu.
Nah, ini penting ya untuk kita semua pahami bersama karena sebenarnya ya jangankan pendidikan keluarga ya, kita berhubungan antara pria dan wanita aja nggak alami kan. Kita flashback yang kita bahas di apa di itu di playlist cinta, seks dan persahabatan, bahwa antara libido lelaki dan perempuan aja beda. Lelaki itu 18 tahun, perempuan sekitar berapa 28 sampai 35 gitu, 31 35 itu anak satu lah gitu. Makanya banyak artis yang seneng ke anak muda, artis cewek maksudnya seneng ke pemuda gitu. Pemuda ya mungkin untuk menyesuaikan itu nggak alamiah, itu harus dipelajari. Memang katanya ya, apa buku-buku manual seperti apa yang saya obrolin juga ya jauh dari kebenaran lah. Yang benar tuh hanya dari Tuhan. Cuman dengan kita ngobrol, sharing pendapat, maka kita akan ketemu bayangan gitu. Ibaratnya tuh kayak ibu-ibu yang nyambel lah. Kalau ibu-ibu belajar nyambel sendirian sama ibu-ibu yang rame-rame, itu kemungkinan untuk bisa enaknya itu lebih pada ibu-ibu yang rame-rame gitu, yang saling sharing. Oh, sambal itu enaknya ini, pakai terasi jangan banyak-banyak gitu. Terasi kan udah ada, ibu kan udah punya terasi. Bukan, maksudnya ya dengan sharing lah, makanya itu kita jadi berkembang gitu. Kalau kata Susi Bright juga, buku-buku referensi itu memang salah melulu, salah melulu, ngaco malah kadang-kadang. Tapi pendidikan itu kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita akan ketinggalan. Kita bakal hidup kayak robot gitu. Ah, gimana ini? Bingung lah tanpa ada bayangan gitu. Tapi kalau kita ada dengan sharing, dengan terus belajar, maka pada gilirannya kita akan memahami apa yang kita inginkan, apa namanya, apa yang kita ingin tahu dan kita bisa paham gitu. Gitu. Jadi yang penting buat kita sharingkan, yang kita terus pelajari adalah hal-hal yang terutama berkaitan dengan hidup gitu. Karena kan kalau kita teman-teman semualah semua agama, kalau saya sih nggak melihat ini ya, nggak melihat ke keyakinan, ke agamanya, karena kalau saya secara pribadi saya Muslim, tapi saya menghormati gitu. Semua agama itu kan hak, agama itu hak individu loh, hak individu yang kita harus hormati gitu. Dan orang jangan dilihat di agamanya, tapi dari ininya aja, cerminan perilakunya. Perilaku adalah cerminan dari apa keyakinan dia gitu. Kalau kita lihat kan kayak Mahatma Gandhi itu, saya nggak mau tahu Anda mau Muslim, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, terserah aja. Cuman saya senang kalau Muslim gitu tiap rajin sholat. Kalau yang Kristen tiap minggu mungkin sering ke gereja. Yang Buddha yang sering ke apa tempat ibadah masing-masing gitu. Yang penting kita saling menghormati aja gitu. Jadi perkenan ke depan kita sharingkan tentang bagaimana cara kita mendidik keluarga, dan itu kalau pemikiran saya sih itu menjadi tanggung jawab besarnya itu ke lelaki, ke suami, karena suami adalah pemimpin keluarga. Kira-kira demikian, saya mohon respon. Terima kasih atas supportnya, dukungannya, terus apa namanya input-inputnya. Karena hanya dari input teman-teman dan kita terus sharing lah, maka kita akan terus berkembang. Terima kasih, selamat menjelang weekend, awesome.